Halo semuanya, khususnya buat kalian nih teman-teman mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Makassar, calon-calon tenaga kesehatan hebat kita. Oke, kita nggak perlu basa-basi panjang lebar. Di materi kita kali ini, kita bakal langsung bedah sebuah skill krusial yang literally bakal jadi senjata utama kalian di dunia klinis dan masyarakat nanti. Ini dia panduan visual kita tentang komunikasi verbal dan nonverbal dalam pelayanan gizi. Nah, sebelum kita mulai, coba deh kalian pikirin satu pertanyaan ini. Apakah menguasai ilmu gizi aja itu udah cukup buat benar-benar nyembuhin klien kalian? Gini, kalian mungkin bisa hafal di luar kepala seluruh siklus metabolisme, atau ngitung makronutrien sampai tutup mata, terus bikin menu diet yang paling sempurna sedunia. Tapi, semua pengetahuan super canggih itu nggak akan ada artinya kalau kalian nggak bisa nyampeinnya dengan pas ke orang yang duduk di depan kalian. Ibaratnya, secanggih apapun racikan dietnya, kalau pesennya nggak nyampe, ya percuma kan? Oke, yuk langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Hari ini kita punya 5 fokus utama buat ngebangun skill komunikasi kalian, mulai dari seni perawatan gizi, gimana menguasai komunikasi verbal, memahami gaya dan budaya, lalu membaca bahasa tubuh klien, sampai ke pesan nonverbal dari si nutrisionis itu sendiri. Kita masuk ke bagian pertama, seni perawatan gizi. Gimana kita memadukan kata-kata dan perilaku buat nyiptain kesuksesan terapeutik. Jadi gini teman-teman, profesi nutrisionis itu bukan sekedar mentransfer informasi dari buku ke otak klien. Ini tuh sistem ganda. Kalian harus bisa ngawinin arahan verbal yang tepat dengan empati nonverbal. Kata-kata emang fungsinya ngasih intervensi, ngasih edukasi. Tapi bahasa tubuhlah yang ngebangun rasa percaya. Dan rasa percaya inilah yang dibutuhin banget buat ngubah perilaku klien. Mereka mungkin dengerin instruksi diet kalian, tapi percaya deh, mereka baru benar-benar mau berubah kalau mereka ngerasa dipedulikan dan dipahami. Itu kuncinya. Nah, lanjut ke bagian kedua. Kita bahas soal menguasai komunikasi verbal. Ngejaga semuanya biar tetap simple, jelas, dan pastinya suportif. Kosakata kalian sebagai nutrisionis itu harus super fleksibel, ngikutin kondisi klien yang lagi dihadapi. Coba dibayangin, kalian ngomong cepet banget pakai istilah medis, kayak, "Ibu, kita harus merestriksi asupan karbohidrat sederhana dan menekan indeks glikemik karena hiperglikemia persisten ibu." Waduh, klien malah bakal ngerasa terasing dan bingung kan? Coba bandingin kalau bahasanya dibikin lebih simpel dan suportif. Misalnya, "Ibu, yuk kita coba pilih makanan yang lebih berserat supaya gula darah ibu lebih stabil. Kira-kira makanan apa nih yang ibu suka?" Nah, berasa kan bedanya? Pertanyaan terbuka yang membumi kayak gini tuh nggak cuma mendidik, tapi juga bikin klien ngerasa dilibatkan dan berdaya. Biar gampang ingat, ini ada 4 pilar utama buat komunikasi verbal yang efektif. Harus jelas dan ringkas, sangat relevan sama kondisi klien, nggak ngejudge atau menghakimi, dan selalu pakai penguatan positif. Buat kalian calon dietitian dari Poltekkes Makassar, ingat satu hal ini. Jangan sampai kalian terdengar otoriter atau malah nyalah-nyalahin klien. Sekecil apapun perubahan baik yang mereka lakuin, kasih dukungan penuh. Itu bakal ningkatin kepatuhan diet mereka secara drastis loh. Oke, sekarang hal yang gak kalah menarik di bagian ketiga, memahami gaya dan budaya, menavigasi keberagaman waktu konseling. Kita tahu banget kan, Indonesia ini kaya banget sama keberagaman. Jadi kita sama sekali nggak bisa pakai satu gaya komunikasi buat semua orang. Ada yang namanya conversational style atau gaya komunikasi. Ini tuh cara unik tiap orang berinteraksi yang dibentuk banget sama kepribadian dan latar belakang mereka. Praktiknya nanti kalian bakal ketemu klien yang super cerewet dan gampang terbuka. Tapi sejam kemudian, bisa aja kalian dapat klien yang benar-benar pendiam dan nutup diri. Nah, skill kalian diuji di sini. Fleksibilitas kalian buat nyamain ritme sama mereka itu benar-benar game changer. Dan ini nggak kalah pentingnya, nilai-nilai budaya. Keyakinan tradisional itu ngaruh banget ke kebiasaan makan klien. Contoh gampangnya, di daerah tertentu mungkin ada pantangan makanan atau mitos gizi. Tugas kalian di sini bukan buat nyerang keyakinan mereka secara frontal, itu malah bikin mereka defensif. Kalian harus menghargai tabu tradisional tersebut sambil pelan-pelan nyisipin edukasi gizi yang benar dan berbasis sains dengan cara yang sangat sensitif dan persuasif. Dan kadang nih ya pas konseling, akar masalah utamanya ternyata bukan di makanannya. Disinilah kalian butuh fokus identification, yaitu kepekaan buat ngenalin kapan stres emosional klien itu justru lebih besar daripada masalah dietnya. Klien bisa aja datang buat konsultasi penurunan berat badan, tapi di tengah sesi, dia malah nangis gara-gara tekanan berat di tempat kerja. Sebagai konselor yang handal, kalian harus pinter-pinter nanganin pergeseran fokus ini tanpa kehilangan arah dari tujuan layanan kesehatan kalian. Nah, ini bagian favorit saya, bagian keempat,
membaca bahasa tubuh klien. Gimana kita memecahkan kode dari pesan-pesan yang nggak diucapin. Orang kita di Indonesia itu terkenal banget dengan cara penyampaian emosi yang nggak langsung, alias sungkan. Makanya ngebaca apa yang nggak dikatakan itu bakal jadi kekuatan super kalian. Coba kita bedah dua konsep krusial ini. Pertama, congruence atau keselarasan. Klien bilang, saya akan coba diet ini, matanya natap kalian dan senyumnya tulus. Berarti motivasinya beneran asli. Tapi awas sama yang namanya mixed message atau pesan campuran. Mulutnya bilang, iya saya ngerti, tapi matanya lari ke bawah, suaranya ragu, bahunya agak turun. Makna aslinya pasti ada keraguan, kebingungan, atau dia ngerasa nggak nyaman. Sinyal kayak gini jangan sampai kalian lewatin gitu aja ya. Terus, satu fakta yang harus kalian pegang kuat-kuat, diam itu nggak selalu berarti menolak. Kadang, kalau klien tiba-tiba jadi diam banget, atau gerak-geriknya jadi kelihatan gelisah, yang kita sebut changing cues, itu seringkali cuma berarti mereka lagi mencerna emosi yang berat. Jadi, jangan buru-buru berasumsi, wah dia nolak saran gue nih. Kasih mereka ruang dan waktu sejenak. Terus gimana kalau percakapannya malah melenceng jauh karena kebawa emosi? Gampang, pakai teknik refocusing for redirection. Ada 3 langkah simple. Pertama, kenali dulu nih apa yang bikin emosinya teralihkan. Kedua, akui pergeseran emosi itu pakai empati. Misal kalian bilang, saya paham banget situasi ini pasti kerasa berat buat ibu. Baru deh yang ketiga, pelan-pelan dan sehalus mungkin arahin obrolannya balik ke tujuan gizi tadi. Cara ini ampuh banget buat bikin sesi konseling tetap terkendali dengan anggun tanpa mutusin koneksi kalian sama si klien. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir, bagian kelima, pesan nonverbal nutrisionis. Saatnya kita putar cerminnya ke arah perilaku kalian sendiri. Kita dari tadi sibuk ngomongin bahasa tubuh klien. Tapi sadar nggak sih kalau bahasa tubuh kalian sendirilah yang nentuin klien bakal ngerasa aman atau enggak sejak detik pertama mereka duduk. Konsepnya namanya counselor's mirror. Kalian harus membiasakan kontak mata yang pas, ekspresi wajah yang benar-benar hangat, postur duduk yang terbuka alias relax, dan nada suara yang jelas tapi lembut. Kalau kalian kelihatannya tegang, tangan dilipat di dada, atau mukanya datar kayak lagi buru-buru, wah, rasa percaya klien bisa langsung hancur detik itu juga. Tubuh kalian itu ibaratnya harus teriak, saya peduli dan saya ada di sini buat bantu Anda. Paham kok, dunia klinis itu bisa bikin capek banget. Burnout atau kelelahan kerja itu super rentan merembes ke bahasa tubuh kalian tanpa disadari. Makanya kalian harus tetap profesional di bawah tekanan. Dan ingat ya, aturan My Nonverbal ini berlaku persis sama kuatnya pas kalian lagi konsultasi online atau telehealth. Tatapan mata yang hangat nembus layar webcam itu, kekuatannya bener-bener sama besarnya kayak lagi tatap muka langsung. Nah, buat ngerangkum ini semua, ada satu kutipan yang esensial banget dari literatur kita. Kemampuan memahami dan menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal secara tepat merupakan kompetensi kritis bagi nutrisionis dalam memberikan perawatan yang berkualitas. Jadi jelas ya, komunikasi itu bukan cuma sekedar soft skill pemanis. Ini tuh keterampilan klinis yang levelnya sama vitalnya dengan kalian ngerancang menu atau ngitung kalori. Keduanya adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Sebagai penutup materi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan, para calon pakar gizi hebat dari Poltekkes Kemenkes Makassar. Nanti, waktu kalian udah lulus dan pakai seragam kebanggaan kalian, komunikator seperti apa sih yang bakal dilihat sama klien yang duduk di seberang meja kalian? Apakah mereka cuma lihat mesin pencetak data gizi yang dingin? Atau mereka bakal ngerasain kehadiran seorang healer, penyembuh yang benar-benar dengerin, memahamin, dan ngasih motivasi? Pilihan dan tanggung jawab besar itu sepenuhnya ada di tangan kalian. Terus semangat belajarnya dan jadilah yang terbaik.